Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tutorial membuat pola batik kopri seperti ini dan penempatan motifnya ya teman-teman. Untuk di bagian depan yang kuning ini ada 2, dan untuk di bagian tangan di depan ada 1, dan di belakang juga ada 1 ya teman-teman. Jadi secara keseluruhan kuning untuk di bagian depan ini ada 4 ya, begitu juga dengan di belakang ya teman-teman. Nah, untuk di bagian garis asnya ini ataupun garis tengahnya ini motif bunganya harus ketemu ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, ini dia ya. Dan di bagian lengan di sini ada hitam-hitamnya sedikit, di bagian bawah juga ada sedikit hitam-hitamnya, dan untuk di bagian kerah juga sama ada ya teman-teman, seperti ini ya. Dan untuk kantongnya sendiri motifnya juga harus ketemu, dan kantongnya ini kantong dalam ya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya cara pembuatannya silahkan simak videonya ya. Nah, ini dia ukuran baju yang saya buat ya. Pertama-tama kita cari garis as bajunya dulu ataupun tengah-tengah baju ya teman-teman. Untuk mencari garis tengahnya ini kita sesuaikan dengan kainnya ya. Kadang di tengah, kadang di pinggir ya. Kebetulan punya saya ini dapatnya di pinggir ya teman-teman. Lalu motif bunganya ini kita sejajarkan seperti ini. Dan kita paskan ya teman-teman, jangan sampai bergeser ya. Lalu kita kasih jarum pentul agar si kain ini nanti enggak bergeser ya. Dan untuk di bagian atasnya juga sama, kita paskan motifnya seperti ini. Kalau udah pas kita kasih juga jarum pentul, begitu seterusnya sampai ke bawah ya teman-teman. Sebelum saya memulai membuat polanya, saya pastikan lagi motifnya supaya enggak bergeser seperti ini ya. Dan ini tadi garis asnya ya teman-teman. Dari garis as ini kita mundur dulu sebanyak 2 cm ataupun 1,5 cm. Ini nanti untuk tempat kancingnya ya teman-teman. Nah, kita garis seperti ini, kita tandai sampai ke bagian bawah ya. Lalu setelah udah kita tandai seperti ini, kita ambil roll, lalu kita garis lurus ya teman-teman. Nah, ini nggak seberapa nampak, tapi nanti saya perjelas ya teman-teman. Oke, setelah itu dari garis as ini kita mundur lagi ke belakang sebanyak 3 cm. Ini nanti untuk lipatan bajunya, karena untuk baju batik seperti ini memakai kancing sembunyi ya teman-teman. Nah, ini kita tandai juga 3 cm dari garis kancing tadi ya. Setelah itu kita garis lurus juga seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi ini tadi garis lipatan bajunya, dan ini tadi garis kancingnya ya teman-teman. Untuk menentukan batas di bagian bawah dari bunga putih ini kita turun 1 cm, lalu kita garis ya teman-teman. Nah, kita garis lurus seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Dan yang ini nanti untuk lipatannya yang lebih ini ya teman-teman. Setelah itu kita cari dulu panjang bajunya. Di sini tadi panjang bajunya ada 72 ya teman-teman, tepatnya di sini. Lalu kita garis lurus juga seperti ini ya. Setelah itu dari garis ini kita turun 4 cm. Ini untuk garis bahunya ya teman-teman. Nah, kita buat juga di sini 4 cm. Lalu kita garis lurus ya. Setelah itu kita cari garis lingkar badannya. Kita turun sebanyak 24 cm. Di sini juga dari garis pertama ya teman-teman.
kita buat 24, lalu kita garis seperti ini ya. Sekarang kita cari garis pinggangnya. Dari garis pertama ini kita turun sebanyak 40 cm, tepatnya di sini. Lalu kita garis juga ya. Untuk garis pinggulnya, dari garis pinggang ini kita turun 20 cm, tepatnya di sini. Lalu kita garis juga ya teman-teman. Nah, ini dan yang lebih ini nanti untuk lipatan bajunya ya teman-teman. Sekarang kita menentukan kerung lehernya ya. Kerung lehernya tadi ada 42. Untuk ke bagian atas ini 1/6 kali 42 dapat 7 ya teman-teman. Untuk ke bawahnya 1/6 dikali 42 ditambah 1 dapat 8 ya. Lalu kita hubungkan seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita cari dulu panjang bahunya ya teman-teman. Dimana tadi panjang bahunya ada 42, rumusnya setengah panjang bahu. Berarti setengah dari 42 ada 21 ya. Ini kita ukur dari garis kancing ya teman-teman, bukan dari garis lipatan baju ya. Kita tandai 21 ya. Lalu kita hubungkan titik ini ke sini ya teman-teman. Nah, kita hubungkan menggunakan penggaris seperti ini ya. Nah, ini dia udah dapat ya teman-teman. Sekarang kita akan mencari garis lingkar badan ya. Dimana tadi lingkar badannya ada 108 dibagi 4 berarti 27 ya teman-teman. Ini juga kita ambil dari garis kancing ya teman-teman. Kita ambil dari garis kancing ini. Lalu kita ukur 27 seperti ini ya. Kita tandai di sini ya teman-teman. Dan untuk menghubungkan kerung lengannya, sekarang dari garis bahu ini tadi ada 21. Di bagian garis badan ini kita ambil dulu 21 seperti ini ya teman-teman. Lalu kita ambil tengah-tengahnya ya. Antara titik ini dan titik ini kita ambil tengah-tengahnya ya teman-teman. Nah, tepatnya di sini ya. Lalu dari titik ini ke sini kita garis bantu dulu seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau saya menyebutnya garis bantu ya. Lalu kita hubungkan titik ini ya teman-teman dengan penggaris bulat seperti ini ya teman-teman. Kalau ada ya, kalau enggak ada bisa juga dikerung sendiri. Kita sesuaikan kerungannya ya teman-teman. Nah, ini untuk kerungannya, kerung lengannya udah dapat ya. Sekarang kita cari untuk lingkar pinggangnya ya. Kalau tadi di bagian badan saya buat 27, untuk di bagian pinggang kalau pengen bajunya berbentuk dikurangi 1 ya teman-teman. Jadi saya buat 26 ya. Tapi kalau teman-teman pengen bajunya lurus dibuat 27 nggak apa-apa ya. Dan untuk di bagian pinggang juga sama. Di sini saya buat 27 cm ya teman-teman. Dan di sini juga sama 27 cm ya. Setelah itu kita ambil roll, kita garis lurus dulu seperti ini. Lalu kita ambil roll lengkung. Di bagian ini kita garis seperti ini. Lalu kita balik roll lengkungnya. Ini kita cari garisan yang pas supaya garisannya nanti enggak patah ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Untuk pola di bagian depan ini udah jadi. Dan sebelum saya memotongnya, saya pastikan motifnya enggak bergeser ya teman-teman. Nah, ini saya lihat dulu. Setelah udah pas semua, barulah saya akan memotong ya teman-teman. Ini saya potong mulai dari bawah ya. Pas di garisan lipatan baju ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan untuk di bagian kerung leher, di sini saya tidak akan menambah kampuh ya teman-teman. Di sini saya paskan aja ya. Dan di bagian bahu juga sama, di sini tidak saya buat penambahan ya teman-teman. Dan di bagian kerung lengan ini baru saya kasih kampuh. Di sini saya mengasihnya 1,5 cm ya teman-teman. Di sini saya kasih kampuh sampai ke bagian bawah ya.
Dan untuk di bagian ini di sini ini kita potong aja ya teman-teman, karena dari garis batas baju ini untuk lipatannya saya buat 5 cm aja ya. Jadi yang lebih ini saya buang ya teman-teman. Nah, ini untuk pola depan udah jadi, dan ini saya buka dikit ya biar teman-teman lebih jelas ya. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan memotong pola di bagian belakang ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita cari dulu garis asnya untuk bagian belakang. Nah, ini dia ya teman-teman. Kita cari seperti ini biar nanti pas ini untuk di bagian belakang ya. Dan untuk di bagian belakang itu kuningnya ini kan ada 2 ya teman-teman. Nah, ini udah tepat ya teman-teman. Setelah udah pas seperti ini, kita ambil pola depannya. Kita tempelkan seperti ini ke pola bagian belakang. Lalu kita sejajarkan dengan garisan kancing ya teman-teman. Nah, kita sejajarkan dengan garisan kancing seperti ini ya. Setelah sejajar seperti ini, dia akan seperti ini ya teman-teman, lebih jelas ya. Sekarang ini untuk pola depannya nggak seberapa nampak karena motifnya sama ya teman-teman. Untuk di bagian bahunya kita buat garis siku dulu ya teman-teman. Di bagian lebar bahu tadi ya teman-teman. Nah, kita buat dulu garis bahu seperti ini ya. Setelah itu kita ukur lebar bahu bagian pola depan ini ya. Di sini ada 17 ya teman-teman. Lalu dari garis lebar bahu ini kita naik ke atas sebanyak 6 cm ya teman-teman. Nah, lalu kita ukur juga di sini tadi karena untuk pola depan tadi ada 17, untuk bagian belakang juga kita samakan 17 ya. Di sini udah pas ya teman-teman. Lalu kita garis ya. Setelah itu di bagian ini kita buat garis lurus ya teman-teman. Nah, dari titik ini kita garis lurus seperti ini. Dari garis lurus ini kita turun 3 cm ya teman-teman. Nah, kita turun 3 cm seperti ini. Lalu kita buat kerungan. Ini untuk kerung pola bagian belakang ya teman-teman. Nah, kita kerung seperti ini ya. Maaf ya nggak seberapa nampak ya teman-teman. Lalu setelah itu untuk di bagian lingkar kerung lengan, untuk pola bagian belakang itu kita keluar 1 cm daripada pola bagian depan ya teman-teman. Dari pola kerung lengan bagian depan kita keluar 1 cm ya. Lalu kita hubungkan lagi ya teman-teman dari titik ini ke titik yang udah kita tandai tadi ya, yang kita keluar 1 cm tadi ya. Nah, kita buat kerungan ya teman-teman. Oke, ini dia kerungannya ya. Setelah itu barulah kita potong mengikuti pola depan ya. Di sini tidak usah mengasih kampuh karena tadi untuk pola bagian depan saya udah kasih kampuh ya teman-teman. Jadi ini tinggal mengikuti aja ya. Cuma di bagian kerung lengan aja yang kita keluarkan 1 cm ya teman-teman. Karena pola depan dan pola belakang itu agak berbeda ya di bagian kerung lengannya. Nah, ini saya potong sampai ke bagian bawah ya. Oke, dan yang sedikit ini juga sama, kita buang ya teman-teman. Oke, ini udah selesai pola depan dan pola belakang ya teman-teman. Ini untuk pola belakang. Ini motif kuningnya ini ada 2 ya teman-teman. Nah, dan ini garis asnya ya. Untuk pola depannya seperti ini ya teman-teman. Garis kuningnya juga ada 2. Dan di bagian motif bunganya ini harus ketemu seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini tutorial saya kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditinggal di kolom komentar. Wassalamualaikum.